kamu di bawah. Muslim dari Aceh. Saya tidak buat nama Aceh, tidak bawa-bawa nama Aceh, tidak sedikit pun saya sebut-sebut nama Aceh. Muslim dari Aceh datang ke live kita, seruduk-seruduk live kita, ngamuk-ngamuk. Adab tidak punya, akhlak tidak punya. Yang bisa cuma caci maki. Itu yang bisa. Kalau kita naikkan, kita ajak diskusi, up Bapak Ibu. Gak bisa apapun. Yang bisa apa? Bui, haram jadah, pajan kau waceh, halu darah. Hanya itu yang bisa. Hanya itu yang bisa Bapak Ibu. Lucunya minta ampun. Dulunya mereka berjanji, kalau kamu tidak tulis nama Aceh, kamu tidak bawa-bawa nama Aceh, kami tidak akan datang-datang ke komal kamu. Kami tidak akan datang-datang ke live kamu. Kau yang sudah murtad, biarlah urusan kau. Kau aja yang murtad. Kita turuti mereka Bapak Ibu. Masih juga hadir. Mencaci maki, menghina, mengolok-ngolok, mengintimidasi, menakut-nakuti. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, Effendi Usman, sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak takut dengan intimidasi kalian. Tidak takut dengan hinaan, cacian, makian kalian. Kenapa? Karena saya milik Kristus Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang olehnya saya diselamatkan. Nama yang olehnya semua orang Kristen diselamatkan. Kalau kalian, siapa yang menyelamatkan? Kami selalu katakan tidak boleh orang Kristen yang meninggalkan Yesus. Karena mati kita diselamatkan. Tetapi bila ada orang Kristen yang meninggalkan Yesus, maka matinya bukan diselamatkan tetapi disembahyangkan. Pertanyaan saya kepada saudara semuanya yang ada di live chat 182 penonton. Saudara mau diselamatkan atau saudara mati disembahyangkan? Mati mau diselamatkan atau saudara mati mau disembahyangkan? Semua itu ada di tangan saudara. Ya, ada di tangan saudara. Nah, saudara mau apa? Saudara mau diselamatkan? Saudara mau disembahyangkan? Pilihannya, hak kebebasannya ada pada diri saudara. Cuma saran saya, sebagaimana kata Alkitab, kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, mau agama apapun saudara, keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada di dalam nama siapapun selain di dalam nama Yesus Kristus. Maka pegang erat-erat. Bapak Ibu lihat, bagaimana saudara-saudara dari ujung Sumatera mereka hadir. Begitu kita buka live chat, begitu kita buka live, Bapak Ibu, mereka duluan yang hadir. Hanya untuk mengatakan bui. Hanya untuk mengatakan babi, saudara. Mereka hadir. Aneh. Ya, aneh Bapak Ibu. Tapi apakah kita takut? Apakah kita mundur? Tidak boleh mundur. Terus beritakan Injil. Terus bersaksi. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Nah ini Bapak Ibu. Ya, bersaksi sampai Tuhan datang. Lihat, ini ada Muslim Aceh namanya Raja Aceh. Abangku Bang Sky. Terima kasih abang kopinya. Namanya Raja Aceh. Apa kata dia? Yuk kompak orang Aceh komen bajeng katanya. Dia mengajak orang Muslim dari Aceh kompak untuk masuk neraka. Ini. Makanya Bapak Ibu ketika saya melihat teman-teman dari Aceh typing yang aneh-aneh, typing cacian, makian, hinaan, itu bukan membuat saya mundur dari TikTok. Bukan membuat saya mundur dari live. Bukan membuat saya mundur dari bersaksi, dari memberitakan Injil, memberitakan firman. Tetapi semakin semangat saya memberitakan firman, ternyata masih banyak saudara-saudara dari ujung Sumatera yang hidupnya dihimpit oleh ikatan roh-roh agama. Masih banyak orang yang diikat oleh roh-roh agama. Masih banyak diikat oleh roh kenajisan. Masih banyak diikat oleh roh duniawi. Masih banyak diikat oleh roh penyesat Bapak Ibu.
Yang bisa melepaskan itu semua adalah Yesus Kristus. Makanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, itu ada kuasa. Setiap orang yang benar-benar berada di dalam firman, maka orang tersebut diberikan kuasa. Kuasa tentang apa diberikan? Kuasa untuk melawan hawa nafsu. Kuasa untuk melawan dosa. Kuasa untuk melawan kesalahan, kesilapan. Diberikan kuasa. Jadi kita percaya kepada Yesus Kristus itu bukan saja kita diberikan keselamatan, tetapi kita juga diberikan kuasa untuk melawan dosa. Karena dosa, Bapak Ibu, selalu mengintimidasi kita. Dosa selalu merongrong kita. Dosa selalu mencari celah bagaimana dia bisa masuk. Begitu celah itu dapat, maka dosa secepat kilat akan menyambar masuk dalam otak, dalam hati orang tersebut, dan orang itu akan tinggal dalam dosa, akan hidup dalam dosa, dan orang tersebut akan dalam kenajisan, dan orang itu hidupnya selalu mencerminkan hal-hal kenajisan, mencerminkan hal-hal yang sangat hina, cacian, makian. Maka kita butuh Yesus. Saudara butuh Yesus, saya butuh Yesus. Dunia butuh Yesus. Kita semua butuh Yesus, Bapak Ibu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana keadaan kita tanpa Yesus. Bagaimana hidup saudara tanpa Yesus. Bagaimana hidup saya tanpa Yesus, Bapak Ibu. Semua teman-teman saya yang di Aceh, yang satu kampung dengan saya, yang satu pesantren dengan saya di daerah Lusmawe, tahu semua, Bapak Ibu, bagaimana kehidupan saya dulu. Mereka tahu persis, Bapak Ibu, bagaimana baiknya saya. Mereka tahu persis dan sangat tahu bagaimana baiknya saya, bagaimana solehnya saya, dan bagaimana dosa demi dosa yang saya lakukan, bagaimana pelanggaran demi pelanggaran yang saya lakukan, bagaimana kesalahan demi kesalahan yang saya lakukan, bagaimana saya jatuh dalam lubang yang sama, jatuh dalam lubang yang sama. Ketika saya naik, tidak lama jatuh lagi ke lubang yang sama. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa saya. Jangan sampai saya besok jatuh ke lubang yang sama. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ternyata saya jatuh ke lubang yang sama, jatuh ke lubang yang sama, jatuh ke lubang yang sama. Jadi sekali waktu suatu hari saya bertemu dengan pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, pribadi Yesus Kristus. Pribadi itu yang menyelamatkan saya, sehingga saya tidak jatuh ke lubang yang sama, Bapak Ibu. Ya, saya tidak jatuh ke lubang yang sama. Maka saya butuh Yesus, dan saya tidak bisa bayangkan seandainya saya tidak bertemu dengan Yesus pada tahun 2014 akhir, dan saya ambil keputusan pada tahun 2016. Bagaimana kehidupan saya berada di mana, dalam keadaan apa saya tidak tahu, Bapak Ibu, dan saya tidak bisa bayangkan. Betapa bersyukurnya saya, hidup saya diubahkan, tingkah laku saya diubahkan, karakter saya diubahkan, dan saya menemukan damai, saya menemukan sejahtera, saya menemukan sukacita di dalam Yesus Kristus. Dan sukacita ini, damai ini, saya bagikan kepada orang banyak. Orang terima, puji Tuhan. Orang tolak, itu urusan orang tersebut, Bapak Ibu. Makanya saudara lihat, Raja Aceh tulis. Raja Aceh mengajak teman-temannya yang seiman, yang seagama dengannya. Raja Aceh mengajak orang Aceh yang lain untuk menulis hal-hal yang sangat keji. Dan dia bangga akan apa yang dia tulis itu, bangga karena dia berpikir dengan menulis seperti itu, seperti kata Alkitab, dia mengharapkan pahala, dia mengharapkan pahala dari Tuhannya, dan dia beribadah kepada Tuhannya. Dan hampir semua orang Aceh, Bapak Ibu, ketawa. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan hati mereka itu tertutup. Ya, hati mereka tertutup, pikiran mereka itu tertutup oleh kebenaran. Tertutup akan kebenaran tersebut. Mereka belum bisa melihat akan kebenaran. Mereka belum bisa melihat apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena masih terselubung hatinya. Masih terselubung pikirannya. Cahaya Injil, cahaya ilahi, cahaya Tuhan itu belum masuk dalam hatinya. Cahaya Injil itu belum masuk dalam pikirannya. Dan terang firman itu belum menerangi langkahnya. Belum ada yang memimpin jalan hidupnya, Bapak Ibu. Nah ini saudara. Maka butuh Yesus. Kapan selubung yang ada di dalam hatinya itu disingkapkan? Kapan ada penyingkapan? Ketika seseorang percaya kepada Yesus HaMashiach. Ketika kita percaya kepada Yesus, baru selubung itu terbuka, Bapak. Kalau tidak, hidup kita itu
hidup dalam keagamaan. Kita melihat orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan akidah kita, tidak sesuai dengan iman kita, tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, maka kita menjustis orang tersebut, kita menghakimi orang itu, dan kita sudah mengambil hak Tuhan. Yang Tuhan yang berhak menghakimi, yang seharusnya Tuhan yang berhak menghakimi, kita sudah mengambil haknya Tuhan. Kita yang duluan menghakimi orang itu. Nah, ini juga terjadi pada orang-orang Kristen. Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Kalau saya memakai ini, kalian juga harus memakai itu. Apa yang saya pakai, kalian harus pakai. Nah, ini Bapak Ibu. Banyak orang Kristen hari-hari ini terjadi hal yang seperti itu. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia pakai. Dan dia memaksa kita, sehingga kita harus memakai apa yang dia pakai. Dan apabila kita tidak mau memakai apa yang orang Kristen tersebut pakai, maka kita dianggap sesat oleh orang itu. Padahal kalau kita kembali ke Bible, kembali ke Alkitab, hal yang mereka pakai, ukuran yang mereka pakai, kita bisa pakai. Kita juga bisa mengatakan orang itu sesat. Kita bisa mengatakan kau masuk neraka. Kenapa? Karena kau tidak sesuai dengan imanku, tidak sesuai dengan apa yang aku ucapkan, apa yang aku lakukan. Padahal semua penghakiman itu haknya Tuhan, saudara. Luar biasa, ya. Hak Tuhan penghakiman itu. Jangan kita mengambil-ngambil hak Tuhan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mengambil haknya Tuhan. Tetapi ingat, di bawah kolong langit ini, nah, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Nah, saya selalu bilang Bapak Ibu, saya tidak pernah datang ke live ya orang Aceh, Muslim Aceh, tengku-tengku di Aceh, saya hadir mencaci maki mereka, tidak pernah. Saya kalau lewat, saya nonton, saya dengar, ya ada banyak tengku sekarang ini tampil di medsos, di TikTok khususnya. Kadang saya melihat sebentar, habis itu saya keluar. Baru sebentar saya lihat cacian makian semua keluar dari mulut tengku-tengku di Aceh yang ada di TikTok, Bapak Ibu. Hampir semua tengku itu, ya, keluar cacian dan makian. Papma, Pukoima, Ane Etma, nyan saja. Tebitlah mabah, ureng-ureng yang ceramah lewetnya di Aceh. Demena, tep digah demena. Nak bedeh gelarang orang temena nyokan kagotnyan temena. Maka ji butuh Yesus. Ya. Butuh Yesus. Nah, butuh Yesus. Habis itu saya lihat orang itu cacian makian ketika di mimbar, udah saya cabut Bapak Ibu. Tidak ada satupun saya tulis komentar. Oh, kenapa caci maki terus keluar? Harusnya dakwah yang benar, ini kok caci maki? Enggak ada. Urusan dia itu Bapak Ibu. Cuma urusan saya apa? Memberitakan Injil. Urusan saya apa? Bersaksi. Supaya orang mendengar kesaksian saya. Orang mendengar apa yang saya sampaikan. Yang baik silakan ambil, yang tidak baik tinggalkan. Ini Bapak Ibu ya. Luar biasa. Ini ada butuh 84 Bapak Ibu. Ya. Nah, butuh 84. Apa tulisannya? Akbar katanya. Hanya itu. Dari tadi ditulis itu, terus ditulis. Tidak cukup di masjid, di left murtadin dia tulis itu. Apa kata butuh 84 Bapak Ibu? Allahu Akbar. Tidak sanggup, tidak cukup di masjid. Tidak cukup di menasah di surau. Padahal sudah dia dengungkan 1 hari 5 kali. Di live para murtadin juga dia tulis gitu Bapak Ibu. Saya lihat mereka Bapak Ibu, persis saya melihat pribadi saya yang dulu. Apalagi Raja Aceh ya. Saya melihat typingan Raja Aceh Bapak Ibu, saya melihat typingan saya dulu ketika melihat orang Kristen, melihat postingan-postingan orang Kristen, cacian, makian,
terus keluar. Pada akhirnya saya percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Tidak pernah saya pikirkan dan tidak pernah saya bayangkan, ya, saya bisa percaya kepada Yesus. Raja Aceh, jangan percaya dia. Jangan kamu percaya Raja Aceh, nanti bertambah rukun imanmu. Rukun iman ada berapa Raja Aceh? Kalau kamu percaya sama saya, bertambahlah rukun imanmu nanti. Rukun imanmu bertambah nanti. Jangan kamu percaya sama saya, ya. Cukup saja kamu percaya apa yang kamu imani. Ada berapa rukun imanmu, itu yang kamu imani. Kalau kamu percaya sama saya, nanti bertambah rukun imanmu. Jangan ya, Dik, ya. Jangan. Ya. Jangan, Dik, ya. Kalau nggak percaya, coba tanya sama orang yang dekat sama dia, siapa dia. Makanya kamu tanya. Tadi saya sudah sampaikan sebelum kamu hadir, ya. Bagaimana kehidupan saya dulu, jatuh ke lubang yang sama, jatuh ke lubang yang sama, jatuh ke lubang yang sama sebelum saya percaya kepada Yesus. Saya sudah berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, ampuni dosa saya. Jangan sampai, ya Allah, besok saya jatuh ke lubang yang sama. Bapak Ibu, tidak lama jatuh lagi ke lubang yang sama. Makanya saya tidak bisa bayangkan seandainya saya tidak bertemu dengan Yesus pada tahun 2014. Ya, pada akhir 2014 seandainya saya tidak melihat dan tidak dimasukkan ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya dan di mana saya berada hari-hari ini dan saat ini, Bapak Ibu. Tetapi berkat pertemuan saya dengan pribadi Adonai Yesus Hamasiah, berkat pertemuan saya dengan Yesus Kristus di sebuah grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab, saya menemukan pribadi Yesus di situ. Ketika pertama sekali saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan, ana thariq. Akulah jalan, wal haq, dan kebenaran, wal hayah, dan hidup. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca ayat tersebut, saya luar biasa diubahkan. Dan apa yang terselubung dalam hati saya disingkapkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Dan ternyata bukan saya saja, ya, bertaubat. Bukan saya saja yang murtad setelah membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Salah satunya itu Bang Aliuddin bin Zainul Abidin. Ya, habis itu ada banyak lagi orang-orang Aceh. Dedi tersadarkan setelah dia membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan yang lain-lain, Pak Putih juga, dan semuanya, termasuk Bapak Saifuddin Ibrahim, setelah membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, ana thariq, wal haq, wal hayah, la ahadan yadkhulul jannah illal bi. Luar biasa, banyak orang diubahkan, banyak orang murtad, banyak orang percaya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Biarkan Bapak Ibu, ya, Raja Aceh mau tulis apapun, biarkan Bapak Ibu. Jari-jari dia, HP dia, cuma dia lupa, Bapak Ibu. Apa yang dia lupa, Bang Pendi? Kalau TikTok yang dia pakai, HP yang dia pakai itu buatan kafir. Lihat Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan kebenaran, ya. Ini orang Aceh. Boh nyankah, harimkah? Orang Aceh, ya. Orang Aceh, orang yang sangat taat beragama. Apa katanya? Boh nyankah, harimkah? Itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dia sholat enggak, apapun tidak. Yang penting Islam. Yang penting agamaku ini, ya sudah. Mau aku ini, mau aku itu, terserah aku. Yang penting aku bisa mencaci maki murtadin, udah aku pasti dapat pahala, dimasukkan surga nantinya. Itulah dia Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, apa kita tidak sayang? Makanya kita harus bersaksi. Memberitakan Injil. Pergunakan media sosial untuk kita bersaksi. Pergunakan media sosial untuk kita menceritakan Injil. Pergunakan media sosial untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita pergunakan. Ya, kalau tidak, orang dunia akan mempergunakan apa yang dibuat oleh kafir. Orang dunia saja Bapak Ibu memakai buatan kafir untuk berdakwah, untuk menyebarkan agamanya, untuk dia bertausiah. Orang dunia memakai buatan kafir. Masa kita yang sudah oten tidak mau memakai
barang kita sendiri Bapak Ibu, ya. Betapa lucunya. Betapa lucunya. Kita kafir, barang-barang kita tidak mau pakai, akhirnya dipakai oleh mereka. Sangat lucu, ya. Berdakwah dengan barang kafir. Berdakwah dengan barang kafir. Tausiah dengan barang kafir. Menyebarkan agama dengan barang kafir. Bangga lagi Bapak Ibu. Haleluya, ya. Orang kafir memang Bapak Ibu menjadi berkat bagi mereka. Ya. Menjadi berkat bagi mereka orang kafir. Cuma mereka malu hati. Malu hati mereka Bapak Ibu mengakui memang benar orang kafir itu menjadi berkat bagi kami. Malu hati mereka mengakui Bapak Ibu. Lihat, mana mereka saudara? Gak ada lagi. Ini Bapak Ibu, ya. Ini siapa? Ini muslimah. Ini Bapak Ibu. Ibadah seminggu sekali dijamin ke surga. Apa iya? Ibadah kami itu bukan ibadah seperti ibadah orang Yahudi dan orang Farisi. Yang kowar-kowar di persimpangan-persimpangan. Orang Yahudi digambarkan dalam Alkitab, ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, digambarkan dalam Alkitab. Mereka kalau beribadah itu membuat pengumuman dulu. Mereka buat pengumuman. Mereka pakai baju jubah, pakai baju agama. Seolah-olah kalau kita lihat, hebat sekali mereka beribadah, ahli ibadah. Dan mereka minta pengakuan sama manusia, sama tetangga, sama orang-orang bahwa mereka itu ahli ibadah. Itu orang Yahudi, orang ahli Taurat, orang Saduki. Ya, itu orang Farisi. Kalau kami orang Kristen tidak seperti itu, Dek. Kami orang Kristen tidak beribadah seperti yang kamu pikirkan. Saya juga dulu Bapak Ibu memikirkan hal yang sama seperti dia. Orang Kristen itu beribadah seminggu sekali. Bayangkan Bapak Ibu, kita beribadah, kita ke gereja seminggu sekali, mereka kepanasan. Bagaimana kalau kalau mereka melihat kita beribadah satu hari 10 kali Bapak Ibu? Mati mendadak mereka. Ya. Seminggu sekali saja kita beribadah, mereka kepanasan, kebakaran jenggot, tidak terima. Bahkan ada yang bertanya, mana perintah dalam Alkitab Yesus suruh kalian beribadah hari Minggu? Ada yang bertanya, mana perintah dalam Alkitab kalian diizinkan membangun gereja? Mana perintah dalam Alkitab kalian beribadah dalam gereja? Nanti timbul pertanyaan yang pernah saya sampaikan. Mereka lihat orang Kristen minum kopi rame-rame. Habis beribadah kita ngopi Bapak Ibu bareng-bareng, karena sekarang zaman kopi Bapak Ibu. Ya, habis beribadah mereka lihat kita berkumpul di depan gereja minum kopi sambil ketawa, sambil main gitar, sambil bernyanyi. Lalu datanglah mereka. Kalian kok minum kopi? Mana perintah Yesus kalian diperbolehkan minum kopi? Mana ayat Alkitab? Ya, ayat Alkitab mana? Tertulis di mana kalau kalian boleh minum kopi? Haleluya Bapak Ibu, ya. Saya melihat saudara, agama yang paling kepo terhadap ibadah orang lain, agama satu itu. Ya, agama satu itu. Agama-agama yang lain ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, ya, lain-lain Bapak Ibu. Tidak pernah mereka mempertanyakan ibadah orang lain. Tidak pernah mereka menanyakan ibadah yang tidak mereka lakukan. Tidak pernah mereka urusan orang lain, ibadah orang lain, Tuhan orang lain, iman orang lain. Itu agama Hindu, agama Buddha, ya, Konghucu, semuanya. Tetapi agama satu itu Bapak Ibu suka sekali mengurus agama lain. Ketika disentil sedikit lapor kepada polisi. Sedikit disentil lapor ke polisi Bapak Ibu. Rumah diseruduk. Sedikit disentil. Penistaan agama. Makanya Bapak Ibu, takut saya sama mereka itu. Takut, tidak berani saya sebut apa agama itu. Tidak berani saya Bapak Ibu, takut saya. Takut sekali. Pernah enggak Bapak Ibu lihat
orang Buddha tulis-tulis typingan kita. Ketika kita live datang orang Konghucu, datang orang Buddha, ya, datang orang Hindu, menanyakan, kok kalian ibadah hari Minggu sih? Kok Tuhan kalian mati sih? Kok kalian begini sih? Kok kalian makan nasi sih? Kok kalian ngopi sih? Kok kalian nyanyi-nyanyi joget-joget sih? Gak pernah Bapak Ibu. Tetapi saudaraku, tetapi sampai akhirnya tetapi agama satu itu begitu luar biasa mengurus agama orang lain. Luar biasa. Apa nama agamanya saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, ini lagi ditulis nih. Tunggu giliran kamu ya. Ini yang bisa. Tunggu giliran kamu ya. Inilah Bapak Ibu. Mengintimidasi. Ya. Nah, itulah mereka. Menakut-nakuti. Mengancam. Nah, itulah Bapak Ibu mereka. Dragon Ball. Ya. Maka butuh Yesus Bapak Ibu. Saudara butuh Yesus, saya butuh Yesus, kita semua butuh Yesus. Nah, Raja Aceh sekarang ngemis-ngemis minta naik. Terima kasih kopinya Bang, God bless dan semuanya, terima kasih kopinya ya. Terima kasih luar biasa.